yang namanya hidup ya. Hidup itu ya perpisahan, pertemuan, kematian, kelahiran, tinggi, pendek, atas, bawah, ada awal, ada akhir. Hidup itu begitu dan akan berulang terus. Kalau aku dengan satu pasanganku ini berakhir di tahun 2 tahun 3 tahun, itu berarti fase pertemanan kami hanya sekian. Apakah pernikahan akan mengikat orang tuh selamanya? Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, itu mungkin yang orang sering sebut namanya jodoh. Nah, kamu gak usah takut. Hidup tuh emang gitu loh. Nikmatin aja. Hari ini kamu sakit hati, besok kamu senyum. Hari ini kamu ada duit, besok gak ada. Hari ini teman kamu sebel sama kamu, besok senang-senang lagi. Hari ini kamu happy karena kamu weekend dan kamu bisa leha-leha, besok tiba-tiba di kantor kerjanya banyak. Itu hidup gitu. Jalanin aja. Tanggung jawab. Sama halnya dengan kamu harus membuka, bukan harus ya, serah, itu pilihan kamu. Tapi gak usah takut. Kamu buka fase hati kamu untuk orang baru. Kalau nanti ada kekecewaan, ya wajar. Itu hidup. Jadi jangan pernah takut sama yang namanya hidup. Inilah kehidupan. Inilah sukacita terhadap yang namanya universal of love, of life. Universe is basically that gitu loh. Jadi ya harus dihadapin, nikmatin. Besok kita tiba-tiba tidak ada di dunia ini, ya udah, mau gimana? Itulah hidup gitu. Jangan sampai ketakutan kamu di sini itu menghambat kamu untuk menikmati hidup. Jadi hiduplah di kehidupan ini. So be alive, enjoy. Mau kamu dibohongin terus kamu sakit hati, ya udah. Mungkin harus ada yang aku perbaiki supaya aku nggak bisa gampang dibohongin lagi di kedepan harinya. Apakah caranya menutup diri? Ya enggak. Kita harus lebih hati-hati. Kita harus bisa lebih membaca orang. Harus berpikir, aku di mana, harus memposisikan diri aku, membuka hati aku, atau berekspektasi yang lebih atau tidak. Itu kan dari sini pikiran dan intelektual kita terhadap melihat situasi dan keadaan semua. So be alive. So don't be scared. Oke. Gimana kamu mengenal sosok Ruben Onsu? Dia orang yang tanggung jawab gitu, udah tanggung jawab, tegas. Pokoknya dia tuh nggak bakal bikin aku ribet. Pokoknya dia aja yang ribet, aku terima beres. Dia selalu iniin ke aku, kamu udah gak usah pusing apa-apa. Dia yang pusing, dia yang ribet, jadi semuanya dia ngurusin, aku terima beres aja. Dia maunya kayak gitu. Di balik kelucuannya itu dia juga seorang ayah yang tanggung jawab, seorang suami yang baik banget ya pokoknya, baik banget ya pokoknya. Dijuluki suami penyabar hingga sangat mengayomi keluarga, kini kondisi berbalik 360 derajat. Benarkah hubungan keduanya kini miskomunikasi berat hingga begini faktanya? Kok bisa sama janda? Nah, begini aku kasih tau, janda ini janda spesial gitu, janda gadis gitu. Jadi asal kamu tahu aja gitu, siapa yang gak mau sama Mamio gitu. Putih lu diam aja. Santai. Ngoceh aja disebut kan. Ngoceh aja. Biar dibilang gadis. Lalu kemana-mana pakai apa? Pakai selang. Pakai mobil anaknya Ruben nganterin pacar jalan-jalan adalah hal yang paling menyenangkan. Beranjak sebentar dari rumah mewahnya Ruben demi nyenangin pacar yang aku sayangi. Biar nggak bosan di perjalanan, aku selalu bawa itil kesukaanku. Kacang ras itil ini enak banget. Selain gurih, ada aroma amis yang khas. Di podcast tersebut Ruben cerita kalau akhir-akhir ini tekanan dia lagi banyak banget dari kerjaan, dari masalah perceraian, anak-anak sampai ke netizen. Makanya dari akhir-akhir ini dia tuh pelarian ke sholat. Ruben juga cerita kalau kartu kreditnya itu sempat diambil karyawannya sampai tagihannya itu ratusan juta, dan karyawan itu juga mengambil barang-barang pribadi milik Ruben sendiri. Tapi karena kasihan, akhirnya Ruben tuh masih mau memberi kesempatan ke si karyawan ini. Ruben sendiri cerita kalau dia tuh bukan pertama kali dihianati orang, dia tuh sering banget dihianati oleh orang terdekat dia. Tapi karena dari kecil itu Ruben merasa dia tuh sering banget diasingkan, jadi sekarang itu dia tuh susah banget menolak permintaan orang lain atau membantu orang lain. Ada satu momen Ruben cerita soal anaknya Thalia, jadi Ruben tuh ditelepon dan dimarahin di depan anaknya sendiri. Di saat telepon itu ditutup, Ruben tuh merasa gagal banget jadi seorang ayah. Terus soal Onyo, Ruben cerita kalau dia tuh gak pernah sama sekali berkeluh kesah masalah rumah tangga ke si Onyo ini biar si Onyo tuh gak kepikiran. Justru menurut Ruben si Onyo ini yang menghibur dan menenangkan dia. Mengenai hasil pengadilan nantinya, itu Ruben sendiri cerita kalau dia tuh akan menerima apapun hasilnya. Tapi kalau misal dia tuh gak dapat hak asuh anak, dia tuh mau jadwal tetap bisa ketemu anak-anak. Ruben juga cerita dia tuh di depan publik itu seakan-akan memakai topeng karena dia tuh harus terlihat ceria, padahal di dalamnya dia lagi banyak pikiran, lagi stres dan sedih. Iya, gua sampai teror. Saya tahu ibu temennya ini, kasih tahu dia di mana gini. Iya. Gua blok, saya nggak temenan sama dia, tapi saya lihat di Instagram ibu berteman dengan dia. Sialan, gua unfollow. Siapa sih dia? Saya tidak mau menanggapi hal itu, tidak mau terpancing. Saya tetap tunggu dari kuasa hukum saya. Tapi ada agenda lagi soal Ruben ngasih keterangan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada kan, sebenarnya kan kalau yang dia hebohkan, siapa yang menghebohkan? Coba dilihat. Saya juga nggak ngerti. Saya dipanggil juga cuma sekali, kalau gue berkali-kali baru gue cuma dipanggil sekali. Di wawancara juga gue, lu nanya ya gue jawab, lu nggak nanya gue nggak minta. Gitu ya. Jadi buat saya siapapun boleh berstatement, tapi saya tidak mau berbalas pantun, berbalas kata-kata dengan yang seperti itu. Biarkan
Biarkan pemirsa atau penonton yang menilai. Guys, ya ini ada info lagi terkait terima kasih Drama Halu sudah mampir di live-nya Bunda. Dan thank you untuk gift-nya, biarpun kau pendukungnya sebelah, thank you loh, katanya gitu guys. Tuh Drama Halu ya berikan bunga guys kepada Ibu Sarwenda. Nah, di bawahnya terbanyak dikirim tuh. Ya, ini sih nggak ada ini ya, maksudnya kalau Jordi kan pas live itu kebanyakan ini ya. Emoticon ini kayaknya masih mending deh ya, nggak ada hujatan. Yang kecil beli 40 detik lagi. Beli Paling stiker love doang. 2 dikirim 40 detik lagi. Buat kalian yang baru join, aku Sama. mau memperkenalkan ya kan. Ini ada Iya ya, nggak ada yang nanya misalnya produknya partner gimana. Sarwenda Jus aku. Jadi selama ini partner Sarwenda Jus aku bersama Ko Asin dan istrinya. Halo. Dan ini sahabat Tuli, tapi tenang aja ya. Tetap sangat berproduktif ya kan. Tetap hebat, luar biasa ya kan. Bagaimana Tuh katanya guys, sang bagaimana? istri? Luar biasa. Ya kan. Tuh, oh udah punya istri guys ya, luar biasa ya. Nah, miris harusnya anaknya tahu siapa yang berjuang buat merekaya Ruben yang berjuang mendapatkan tiket terbaik nonton Blackpink. Untuknya Kyo dan Jody yang menikmati kebersamaannya tuh. Si paling bahagia padahal yang berjuang menghasilkan uang Kak Ruben ya. Malu deh katanya gitu guys ya. Kita udah nyampe, masuk tinggal cari tempat duduk yang aku nggak ngerti di mana. Yes, ada Uncle Jordi nggak apa-apa. Mau aku fotoin dulu nggak kamu sayang? Kita udah sampai. Ya. Nggak apa-apa sih, nanti kita beli lagi jas hujannya. Tuh, nanti beli lagi Cip jas hujannya. Ini jas hujannya yang dapat. Nggak tahu kalau bakal hujan. Itu panas banget sih. Kayaknya sih nggak bakal hujan, cuma bakalan kayak panas-panas tuh mbak. Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya? Tuh, gimana guys ya? Kita lihat lagi. Di-repost oleh Sarwenda guys. Ruben Osu disentil langsung oleh ahlinya katanya gitu. Bang, bisa nggak sih aku menghalangi Bisa nggak sih anak dihalangi ketemu dengan mantan suami? Bisa lah katanya. anakku untuk ketemu dengan mantan suamiku pasca bercerai? Bisa lah. Kalau dia nggak melakukan kewajibannya, dia nggak menafkahi, dia nggak memberikan biaya pendidikan, kesehatan, terus dia datang dengan meminta hak dia untuk bertemu dengan anak-anak. Kan kamu berjuang untuk menafkahi anak ini, ya kamu punya hak untuk tidak memberikan akses ke dia. Gimana guys ya? Kecuali kalau dia melakukan kewajiban dia sebagai ayah. Dalam hidup ini kan ada hak dan kewajiban. Tuh ya, gimana dengan pendapat kalian guys? Ketika kamu melakukan kewajibanmu, kamu berhak untuk menuntut hakmu. Dan sebaliknya, ketika kamu tidak melakukan kewajibanmu, hak apa yang akan kamu tuntut? Tuh ya. Nah ini kita lihat lagi ada info apa lagi guys? Disebut mirip Sarwenda. Tante Lala jadi murka katanya guys, Tante Lala. Nah ini kita lihat seperti apa ya Tante Lala. Tante mirip Sarwenda, mah? Kok saya mirip Gunung Kawi ya? Ternyata mirip. Bentar ini ada tulisan guys, aku bacain dulu ya. Konten kreator Tante Lala kembali mencuri sorotan saat melakukan live di media sosial pribadinya. Dalam video Tante Lala terlihat marah saat disebut mirip Sarwenda katanya ya. Tante Lala mengaku tidak pernah melakukan ritual gunung kawi sehingga tidak mau disebut mirip Sarwenda. Video Tante Lala ini sukses bikin ngakak dan tuai beragam komentar warganet ya. Kita lihat lagi, ulangi lagi, ekspresinya lucu banget loh. Kita lihat lagi ya guys ya. Tante mirip Sarwenda, mah? Kok saya mirip Gunung Kawi ya? Tidak mungkin dong sayang. Kok gunung kawi ya? Aku ini cantik loh guys. Saya tidak bisa menjadi seperti Sarwenda dan Sarwenda pun tidak bisa menjadi seperti Tante Lala, oke? Saya cantiknya itu mempunyai ciri khasnya tersendiri sayang. Tidak usah kau bawa-bawa orang itu mau disamakan dengan wajahku ya. Aku itu tidak pernah ritual ke Gunung Kawi, oke? Nggak pernah tuh lakukan ritual ke Gunung Kawi ya, kata Tante Lala ya. Nah Guys, apa ini? Bentar aku bacain dulu ya guys ya.
Ada apa kok dihapus postingan himbauan dan hoaxnya Pak PH? Siapa ini ya? Ku sarankan mundurlah sebelum kau dipermalukan kebohongan klienmu. Itu yang banyak drama, manipulasi, dan fitnahannya. Siapa ini kemarin? Nah, hapus nih postingan himbauan dan postingan hoaxnya PH-nya Ngangkang. Siapa ini maksudnya? Kenapa? Baru sadar kalau Anda menyebarkan hoax dan Anda menyebarkan drama kebohongan yang dibuat oleh klien Anda. Pertanyaan kemudian muncul di benak aku. Ada apa? Kenapa? Kok dihapus? Aduh, pantang loh bagi seorang yang mengaku punya prestasi sertifikatnya berjejer-jejer tapi menyebarkan berita hoax. Kok dihapus? Baru sadar. Mana guys ya? Nah, mungkin kalian punya komentar atau reaction ya beritanya. Nah, ini ada lagi ya, ini Hai Ciwin, salam kenal nih tentang orang yang sepertinya meminta maaf ya karena sudah melakukan dulunya ya sempat menghujat Sarwenda ya. Dan ini langsung diposting ulang sama Ibu Sarwenda, tapi di bawahnya kan ada tulisan baik sekali, tapi chatnya ini bukan kalangan sendiri ya, katanya gitu guys ya, dengan nada katanya bertanya dengan nada selembut selembut sutra katanya gitu guys ya. Nah ini kita lagi ada apa lagi guys? Waduh, Om Gio saking gak ada bahan buat jatuhin seorang Gio dan Sarwenda, video lama ini pun dibikin narasi jahat. Aduh, ampun deh, semenakutkan itukah mereka berdua kalau udah comeback ke sosmed ya? Padahal ini video lama mereka ke Surabaya karena ada event yang BA-nya mereka katanya gitu guys. Oh, inilah aku 91 ya TikToknya. Dan ini sepertinya timnya dari Ibu Sarwenda dan Gio guys ya. Mungkin kalian punya komentar ya. Nah ada berita apa lagi guys selanjutnya? Dahulu Oh ada Ibu semua indah. Oh dan menjadi bukan netizen. Hah? Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Ya saya publikasikan Berinteraksi langsung, melihat kemana? adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu. Oh emang deket sama Ruben ya? Deket sama Ruben? Atau cuma deket sama satu orang? Boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Sarwenda Deket Ruben gak sih? Oh deketnya sama yang satunya. Ya gak bisa dong, berarti kamu tahu semua. Kalau kamu bilang kamu tahu semua, berarti kamu juga sahabat sama si Ruben. Kalau cuma sahabat satu orang, ya berarti cuma tahu dari satu orang. Gitu. Untuk minta podcast, kan aku udah cerita kan. Aku bilang, Wen, kalau bisa jangan dulu lah. Kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi kok. Oh dia yang datang minta ke si Koko. Oke. Bisa nggak pakai hak jawab saya di sini? Kamu bisa. Lah lu juga tahu dari Ruben doang kan, tapi ngerasa si paling tahu. Siapa bilang gue tauin dari jejak digital. Jejak digitalnya siapa ya? Jejak digitalnya dua-duanya. Lu gimana sih lu? Gimana guys ya, menurut pendapat kalian terkait infonya ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaction, seperti biasa bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian gitu ya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.